Kisah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Di Padang Tih, bertahun-tahun hidup di sana, usia Nabi Musa dan Harun bertambah lanjut. Bani Israel benar-benar dibersihkan dari orang-orang yang fasik, yang disebutkan dalam doa Nabi Musa. Kemudian lahirlah generasi baru yang insya Allah lebih baik dari orang-orang yang fasik tersebut. Tak berapa lama sampailah ajal Nabi Harun alaihi salam. Bersama Nabi Musa, beliau dipanggil ke Bukit Tursina. Di sanalah Nabi Harun berpulang ke rahmat Allah Azza wa Jalla. Sepeninggal saudaranya Harun alaihi salam, Nabi Musa masih melanjutkan tugas membimbing Bani Israel. Beliau dengan penuh semangat tetap mengajari mereka agar taat dan tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan dan memuliakan mereka. Menjelang dekatnya ajal beliau, Allah Azza wa Jalla mengutus salah seorang hambanya yang mulia di kalangan para malaikat. Seorang malaikat yang menghancurkan semua kelezatan dan memutuskan semua kesenangan hidup, malaikat maut. Makhluk suci yang diciptakan Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Peristiwa ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, bahkan umatnya. Malaikat maut diutus kepada Musa alaihi salam. Ketika dia mendatanginya, beliau menamparnya. Malaikat itu kembali kepada Rabb-Nya, lalu berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menyukai maut." Kemudian, Allah mengembalikan matanya dan berkata, "Kembalilah dan katakan kepadanya, supaya meletakkan tangannya di lambung seekor sapi jantan, lalu dia berhak pada setiap bulu yang ditutupi tangannya adalah 1 tahun." Musa berkata, "Wahai Robku, kemudian apa lagi?" "Kemudian adalah maut," kata Musa. Maka sekaranglah, beliau pun memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke tanah suci sejauh lemparan batu. Kata rawi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Seandainya aku di sana, sungguh pasti akan aku perlihatkan kepada kamu kuburannya di samping jalan dekat Bukit Merah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1339 dan Imam Muslim nomor hadis 2372 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitulah kisahnya. Sebuah berita gaib yang diceritakan oleh As-Sadiqul Masduq Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentu menjadi berita dan kisah yang tidak disangsikan lagi kebenarannya. Orang-orang yang beriman pasti menerima berita ini sebagaimana adanya. Sebab, mereka yakin terhadap apa yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Rasul-Nya tidak berbicara dengan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kedatangan malakul maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara jelas bahwa malaikat tersebut menemui Nabi Musa dalam wujud aslinya. Di dalam Al-Quran, disebutkan pula peristiwa yang tidak jauh berbeda dengan kisah ini. Beberapa malaikat pernah menemui Nabi Ibrahim dan Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam yang sangat memuliakan tamu, segera menyuguhkan hidangan lezat, daging anak sapi yang sudah matang. Akan tetapi, kemudian, muncul rasa takut beliau tatkala para tamu itu tidak menyentuh daging itu sama sekali.
Begitu pula Nabi Lut alaihi salam. Beliau sangat cemas akan keselamatan tamu-tamunya yang berwujud pemuda gagah dan tampan ini. Beliau khawatir kaumnya yang terbelenggu oleh nafsu akan menyerbu rumahnya dan menangkap para pemuda ini. Akan tetapi, setelah para tamu itu menerangkan bahwa mereka adalah utusan Allah Azza wa Jalla, barulah kedua nabi yang mulia ini tenang. Kemudian, mengalirlah dialog di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya, yang tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun belakang. Nabi Musa alaihi salam juga demikian. Saat sedang menyendiri, beliau didatangi seseorang yang meminta nyawanya. Tentu saja beliau marah dan menamparkan orang tersebut. Dengan kekuatan beliau yang luar biasa, pukulan itu menyebabkan mata malaikat yang sedang berwujud manusia itu lepas dari rongganya. Malaikat itu segera kembali menemui Rabb, Allah Azza wa Jalla, yang mengutusnya. Allah Azza wa Jalla mengembalikan mata itu ke tempatnya semula. Kemudian, malaikat itu kembali lagi menemui Nabi Musa alaihi salam. Kali ini, Nabi Musa alaihi salam mengenalinya. Setelah dialog singkat, malaikat itu menyampaikan perintah Allah Azza wa Jalla agar Nabi Musa alaihi salam meletakkan tangannya di atas tubuh seekor sapi jantan. Untuk beliau adalah semua yang tertutup tangan beliau dihitung 1 tahun. Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Sesudah itu apa lagi, duhai Robku?" "Al-maut," kata Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihi salam langsung menyambut dan memilih bertemu dengan Rabb-nya. Kalau begitu, sekaranglah. Beliau pun memohon agar Allah Azza wa Jalla mendekatkan jasad beliau ke Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Wallahu a'lam. Beberapa faedah. Hadits ini termasuk hadis-hadis yang diingkari oleh Jahmiyah dan orang-orang yang sesat lainnya. Menurut mereka, bisa jadi Nabi Musa sudah mengenal malaikat maut, bisa jadi pula tidak mengenalnya. Kalau beliau mengenalnya, dengan memukulnya berarti beliau telah menzalimi malaikat maut tersebut. Seandainya belum, riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat maut itu menemui Nabi Musa dalam keadaan terang-terangan tidak ada artinya. Sanggahan ini tidak lain berasal dari orang-orang yang telah dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla mata hatinya. Pengertian hadits ini sahih, tidak seperti dugaan kaum Jahmiyah. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak mengutus kepada beliau sosok malaikat maut yang ketika itu ingin mencabut ruhnya, tetapi untuk menguji beliau. Seperti Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Andai kata Allah Azza wa Jalla ingin mencabut ruh beliau ketika mengilhamkan malaikat maut untuk itu, pastilah terjadi apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Mustahil Nabi Musa mengenali malaikat maut lalu menamparnya hingga lepas matanya. Nabi Ibrahim alaihi salam juga pernah didatangi para malaikat dalam keadaan beliau tidak mengenali mereka pada awalnya. Seandainya Nabi Ibrahim alaihi salam mengenali mereka, tentu tidak akan menyuguhkan hidangan lezat agar mereka memakannya dan tidak merasa takut ketika mereka tidak menyentuh makanan itu. Lantas, mengapa harus heran kalau Nabi Musa tidak mengenali malaikat maut? Pendapat mereka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengkisas Nabi Musa, menunjukkan kebodohan mereka.
Siapa yang menerangkan kepada mereka bahwa antara malaikat dan Bani Adam ada hukum qisas? Siapa pula yang mengabarkan kepada mereka bahwa malaikat maut menuntut qisas lalu Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkannya? Bahkan, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah memukul seorang Kipti hingga Kipti itu mati tetapi tidak mengkisas beliau. Alhasil, kisah ini bukanlah dongeng yang dibuat-buat, karena beritanya sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah Azza wa Jalla serta utusan Rasul-Nya. Tidak ada alasan lain kecuali tunduk menerima berita ini. Sebab, ketundukan dan kelapangan hatinya membenarkan dan menerima berita ini adalah salah satu bukti kejujurannya bersyahadat. Selain itu, berita ini adalah perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan hak kita untuk menanyakan bagaimana dan mengapanya. Lebih-lebih lagi, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Adakah seorang yang beriman akan mengingkari berita yang sahih dari beliau? Tentu tidak ada. Faedah lainnya, bahwa syariat para nabi sebelum kita adalah syariat kita juga. Selama tidak ada yang menghapusnya, Nabi Musa meminta didekatkan ke tanah suci agar dikuburkan di sana, bahkan membawa serta jasad Nabi Yusuf ketika mereka meninggalkan Mesir. Akan tetapi, semua ini dihapus berdasarkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keinginan beberapa sahabat yang hendak menguburkan syuhada Uhud di Madinah. Wallahu a'lam. Mengapa makam Nabi Musa berada di luar Baitul Maqdis? Ibnu Hajar rahimahullah, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, hakim negeri Mesir, menukilkan pendapat Ibnu Batal dari ulama sebelumnya, bahwa hikmah makam Nabi Musa alaihi salam tidak berada di dalam Baitul Maqdis adalah agar menyamarkan letaknya, sehingga tidak dijadikan berhala, sesuatu yang disembah dan dipuja-puja selain Allah Azza wa Jalla, oleh orang-orang yang jahil di kalangan pengikut beliau. Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya memindahkan jenazah dari satu daerah ke daerah yang lain. Mengapa? Ada beberapa alasan. Di antaranya ialah bahwa syariat umat terdahulu adalah syariat kita juga, selama tidak ada yang menghapusnya di dalam syariat kita.